Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizan Komaria, saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pemanfaatan media audio, visual, dan audiovisual serta contohnya. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Pinky Desi Titanika, NIM 017, Azizan Komaria, NIM 099, Latifatul Ula Wulandari, NIM 101, Asmi Fitria Rahmawati, NIM 102, Fitri Santi Ayuningsih, NIM 103, Asni Iza Azhar, NIM 180. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Fitri Santi Ayuningsih, NIM 103. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pemanfaatan media audio. Media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Menurut Sadiman Arif S. dalam buku Media Pendidikan tahun 2011 halaman 49, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal, ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal. Pemanfaatan media audio dalam proses pembelajaran yaitu sebagai bahan atau media yang mengandung pesan bentuk auditif, pita suara atau cakram suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Media audio memiliki sifat yang khas, yaitu pertama, hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran. Yang kedua, bersifat personal. Yang ketiga, cenderung satu arah. Dan yang keempat, mampu menggugah imajinasi. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media audio pembelajaran yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan media audio di dalam pembelajaran. Kelebihan media audio. Pertama, sangat cocok bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Kedua, sifatnya mudah untuk dipindahkan. Ketiga, untuk materi-materi tertentu, suara sangat tepat karena mendekati keadaan asli dari materi. Misalnya pelajaran mengenal suara-suara binatang. Keempat, dapat membantu merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis dan menggambar. Yang kelima, membantu pembelajar fokus pada materi yang dipelajari karena pembelajar cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. Sedangkan kelemahan media audio yaitu pertama, memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer. Kedua, memerlukan software dan hardware yang spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer. Ketiga, sifat komunikasinya satu arah atau one-way communication. Dengan demikian, sulit bagi para pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Ketiga, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Dan yang kelima, media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Asmi Fitria Rahmawati, NIM 102. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi media audio. Fungsi media audio adalah untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran. Dalam hal ini, yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio antara lain ialah 1.
pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian peserta didik. 2. Peserta didik dapat mengikuti pengarahan dengan mendengarkan. 3. Melatih daya analisis peserta didik. 4. Peserta didik dapat menentukan arti dan konteks dengan mendengarkan. 5. Peserta didik dapat memilah informasi dan gagasan. 6. Peserta didik dapat merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi yang telah didengarkan. Fungsi lain dari penggunaan media audio adalah sebagai alat bantu bagi para pendidik untuk menyampaikan materi. Media audio digunakan sebagai alat bantu yang sifatnya hanya sekedar membantu. Maka, dalam pemanfaatannya, media audio memerlukan bantuan metode atau media lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh media audio. Contoh-contoh media audio yang pertama adalah fonograf. Alat rekam ini menggunakan cakram datar yang disebut gramofon, yang kemudian dikenal dengan nama piringan hitam atau record. Kedua adalah compact disc CD. Compact disc atau cakram padat adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Yang ketiga adalah alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesan melalui proses perekaman kaset audio. Baik, selanjutnya yang keempat adalah radio. Radio adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Radio tidak hanya digunakan sebagai perlengkapan elektronik untuk mendengarkan berita, namun radio juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Yang kelima adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah alat yang digunakan untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan berjalan penyajian materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Media yang dipakai adalah alat perekam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh media audio yang dapat digunakan dalam menunjang pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pinky Desi Titanika NIM 017. Pemanfaatan media visual. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihat. Media visual dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam, contoh foto, ilustrasi, flashcard, gambar, pilihan dan foto gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Media visual gerak contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Karakteristik media berbasis visual yaitu visual diamati berdasarkan ruang. Visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Visual juga ditampilkan statis. Persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasaan media berbasis teks. Media visual juga berorientasi pada siswa. Informasi dapat ditata ulang dan diatur oleh pemakai. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihannya: 1. Lebih menarik karena ada gambar sehingga memahami pengalaman nyata untuk siswa. 2. Lebih mudah mengingat dengan visual, peta konsep, mind mapping, dan singkatan. 3. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi, struktur, dan organisasi, dan memperkuat ingatan siswa. 4. Siswa dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat
memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Kekurangan media visual: 1. Akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatannya. 2. Siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyata. 3. Tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar audiktif dan kinestetik. 4. Membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Baik, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Latifatul Ulama dari NIM 101. Contoh media visual. Media visual dibagi menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam contohnya seperti foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain sebagainya. Sedangkan media visual gerak contohnya seperti gambar-gambar proyeksi bergerak, yaitu seperti film bisu dan sebagainya. Kalian bisa lihat di bawah ini merupakan contoh dari media visual. Pemanfaatan media audiovisual. Alat-alat audiovisual adalah alat-alat yang audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. Alat-alat audiovisual gunanya untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Di antara alat-alat audiovisual itu termasuk video, film bersuara, televisi, dan lain sebagainya. Sebagai media pembelajaran dalam pendidikan dan pengajaran, media audiovisual mempunyai sifat sebagai berikut, antara lain yaitu 1. Kemampuan untuk meningkatkan persepsi. 2. Kemampuan untuk meningkatkan pengertian. 3. Kemampuan untuk meningkatkan transfer atau penglihatan belajar. 4. Kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan hasil yang dicapai. 5. Kemampuan untuk meningkatkan retensi atau ingatan. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan audiovisual untuk pembelajaran, yaitu 1. Guru harus mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu, kemudian baru memilih media audiovisual yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. 2. Guru juga harus mengetahui durasi media audiovisual, misalnya dalam bentuk film ataupun video, di mana keduanya yang harus disesuaikan dengan jam pelajaran. 3. Mempersiapkan kelas, yang meliputi persiapan siswa dengan memberikan penjelasan global tentang isi film, video, atau televisi yang akan diputar, dan persiapan peralatan yang akan digunakan demi kelancaran pembelajaran. 4. Aktivitas lanjutan. Setelah pemutaran film atau video selesai, sebaiknya guru melakukan refleksi atau tanya jawab dengan siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Asni Iza Ashar, NIM 180. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kelebihan, kelemahan, serta contoh media audiovisual. Untuk kelebihan media audiovisual yaitu 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. 2. Mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Untuk kelemahan media audiovisual yaitu 1. Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Misalnya saja, film yang hanya dapat ditonton di bioskop, atau televisi yang dapat ditonton di rumah. 2. Biaya pengadaannya relatif mahal. 3.
apabila guru tidak mampu berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja, bukan mengerti dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Contoh media audiovisual adalah video, film bersuara, televisi, dan VCD atau DVD, serta lain sebagainya dengan alat-alat yang menghasilkan gambar atau suara yang dapat dinikmati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari teman-teman semua. Semoga hasil dari diskusi kami ini bisa membawa manfaat. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan presentasi kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.